Memiliki rumah adalah impian setiap orang, namun tidak setiap orang bisa mewujudkan impian tersebut. Karena bisa dibilang rumah bukanlah sesuatu hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Karena bisa terjadi harganya yang terlalu mahal atau sebagainya faktor-faktor lainnya. Nah, membangun rumah tumbuh atau pembangunan bertahap adalah solusinya. Jadi di video kali ini Sobat Kang Bangun, kita akan memberikan sebuah gambaran ke Sobat Bangun semua mengenai apa sih itu rumah tumbuh. Karena di proyek kali ini kita sedang berada di pembangunan rumah dengan tema Skandinavian, namun memiliki konsep rumah tumbuh Sobat. Ikuti video sampai akhir, let's go! Sobat Kang Bangun, rumah tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap dan menyesuaikan dengan budget yang kalian punya. Misalkan kalian punya lahan 150 meter persegi, tapi budget itu kalian cuma bisa membangun untuk 80 meter persegi. Maka bangunan 80 meter persegi itu dengan buat struktur 150. Misalkan kita ambil contoh, kalian ingin membangun rumah 2 lantai, tapi budget kalian hanya cukup untuk 1 lantai. Nah, maksimalkanlah pembangunan tersebut buat 1 lantai tapi dengan struktur 2 lantai Sobat Kang Bangun. Sehingga nanti kalau budget kalian sudah cukup, kalian bisa melanjutkan pembangunannya ke lantai kedua Sobat Kang Bangun. Nah Sobat Kang Bangun, untuk rumah tumbuh sendiri itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi ada 2 jenis, yaitu rumah tumbuh horizontal dan juga rumah tumbuh vertikal. Seperti penjelasannya, arti dari rumah tumbuh horizontal adalah rumah tumbuh yang tidak pembangunan bertahapnya itu sesuai area lahannya saja, jadi tidak membangun ke atas, bertahapnya tidak ke atas. Nah, untuk rumah tumbuh vertikal itu bertahapnya ke atas, misalkan pembangunannya 1 lantai dulu, kemudian berlanjut kalau udah ada budget tambahan, nambah ke lantai kedua. Kalau misalkan mau nambah lagi, nambah ke lantai ketiga. Itu untuk rumah tumbuh vertikal. Kalau rumah tumbuh horizontal, misalkan kalian ingin membangun punya lahan 150 meter persegi. Kalian budgetnya 80 meter persegi nih. Yang pertama berarti kalian membangun dulu di 80 meter persegi. Kalau udah ada dana tambahan, sisanya bisa kalian lanjutkan pembangunan. Jadi seperti itu Sobat Kang Bangun, untuk jenisnya ada 2, rumah tumbuh vertikal dan juga rumah tumbuh horizontal. Oke Sobat Kang Bangun, rumah tumbuh itu punya beberapa manfaat. Sebenarnya cuma 2 sih. No. Jadi yang manfaat pertama itu kalian tidak akan mubazir. Maksudnya seperti apa? Misalkan tidak mubazir tuh kayak gini. Kalian bisa memaksimalkan kapasitas dari jumlah anggota keluarga yang kalian punya. Misalkan kalian jumlah anggota keluarganya ada 4 nih, berarti bangun kamar 3 nih untuk orang tua 2. Untuk 2 orang tua 1 kamar dan juga untuk anak 2 kamar. Jadi tidak perlu membutuhkan ruangan-ruangan yang mubazir. Itu yang pertama Sobat Kang Bangun. Nah kemudian manfaat yang kedua adalah kalian bisa menghemat pengeluaran. Karena rumah tumbuh itu dibangun secara bertahap. Jadi kalian bisa mengeluarkan budget sesuai dengan kebutuhan Sobat Kang Bangun. Jadi tidak langsung keluar nih semua budgetnya. Seperti itu manfaat dari rumah tumbuh. Berikutnya kita akan membahas proses dari pembangunan rumah tumbuh tersebut ya Sobat. Nah Sobat Kang Bangun, berikutnya adalah pembahasan mengenai proses-proses pembangunan rumah tumbuh. Ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian pengen membangun rumah tumbuh Sobat Kang Bangun. Oke. Yang pertama, kalian harus punya lahan atau menyiapkan lahan terlebih dahulu. Pastikan lahan yang kalian pilih adalah lahan yang strategis Sobat Kang Bangun dan bisa dilakukan pembangunan rumah tumbuh baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua, ini adalah langkah yang terpenting dalam pembangunan rumah tumbuh. Nah, tahap kedua ini adalah kalian harus menentukan skala prioritas.
Skala prioritas bisa kalian tentukan dengan kebutuhan sobat Kang Bangun masing-masing. Misalkan kebutuhan kamarnya 2, 3, atau 4. Nah, seperti itu. Kebutuhan kamar mandinya 1 atau 2, seterusnya seperti itu. Jadi skala prioritas di sini yang dimaksud adalah kebutuhan kalian sejauh mana sobat Kang Bangun. Yang ketiga adalah proses pembangunan. Nah, proses pembangunan ini adalah proses yang benar-benar harus kalian perhatikan supaya perencanaan dan juga pelaksanaan bisa berjalan seiringan. Jangan sampai apa yang kalian rencanakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, sehingga nantinya pembangunan rumah tumbuh kalian itu bisa gagal sobat Kang Bangun. Solusinya adalah kalian membangun bersama kontraktor terpercaya dan amanah, contohnya ngebangun rumah.com. Nah, dijamin pembangunan rumah tumbuh kalian bisa berjalan dengan lancar sobat Kang Bangun. Setelah tahap pembangunan, tahap berikutnya adalah tahap finishing. Nah, tahap finishing dalam step pembangunan itu wajib ya sobat Kang Bangun. Finishing bertujuan untuk yang melakukan finishing dari proses pembangunan tersebut. Hal-hal detail perlu diperhatikan, contohnya seperti pengecatan atau pencahayaan atau aliran listrik, air, dan semuanya sobat Kang Bangun. Oke sobat Kang Bangun, berikutnya tahapan yang harus kalian saat membangun rumah tumbuh adalah gunakan barang-barang multifungsi sobat Kang Bangun. Contohnya seperti meja bar misalkan. Meja bar itu bisa digunakan sebagai meja masak, juga bisa digunakan sebagai meja makan. Atau kalian menggunakan barang-barang multifungsi lainnya. Contohnya seperti apa ya? Mezanin. Nah, contohnya adalah mezanin. Jadi mezanin itu adalah satu levelan di dalam sebuah ruangan. Itu bisa dijadikan tempat tidur, bisa juga dijadikan lemari di bagian bawahnya. Contohnya seperti itu. Gunakan perabot multifungsi supaya untuk memaksimalkan ruangan-ruangan dan juga manfaat-manfaat dari perabot kalian sobat Kang Bangun. Karena kan rumah tumbuh itu biasanya rumah-rumah yang minimalis tapi juga multifungsi. Jadi kalian harus memilih furnitur yang multifungsi. Kemudian langkah berikutnya dalam pembangunan rumah tumbuh adalah kalian gunakanlah hiasan-hiasan tanaman-tanaman untuk membuat rumah tumbuh kalian semakin estetik. Apalagi kalau misalkan kalian memiliki rumah tumbuh dengan konsep rumah yang minimalis atau Skandinavian dan lain-lain, memerlukan suatu furnitur atau hiasan yang mendukung atau mensupport supaya rumah kalian menjadi estetik sobat Kang Bangun. Kemudian langkah terakhir dari pembangunan rumah tumbuh adalah kalian menabung kembali untuk pembangunan berikutnya sobat Kang Bangun. Jadi kalau pembangunan kalian sudah selesai nih, sudah dilakukan pembangunan rumahnya, sudah finishingnya, sudah diisi juga rumahnya, langkah berikutnya kalian adalah menabung kembali untuk ke rencana pembangunan berikutnya sobat Kang Bangun. Misalkan kalian udah beres membangun rumah tumbuh dengan konsep ingin tumbuhnya itu ke atas. Nah, saat rumah kalian sudah selesai dibangun, kalian menabunglah untuk pembangunan lantai 2 berikutnya. Seperti itu sobat Kang Bangun. Nah sobat Kang Bangun, seperti itu untuk video kali ini mengenai pembahasan rumah tumbuh, proses pembangunannya dan apa aja yang harus kalian persiapkan dalam pembangunannya. Sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat sobat Kang Bangun semua. Saya Anha Firdaus undur diri. Sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com,
One Stop Living Solution.